Indonesia gempar lagi, teman-teman. Demonstrasi besar-besaran kembali terjadi. Ribuan orang turun ke jalan menunjukkan ketidakpuasan mereka. Namanya aksi Manfred 11, dan getarannya terasa sampai ke seluruh penjuru ibu kota. Dari pusat kota hingga pinggiran, semua merasakan dampaknya. Jalanan penuh sesak dengan orang-orang yang marah. Mereka datang dari berbagai latar belakang, bersatu dalam satu suara. Mereka menuntut keadilan karena merasa diperlakukan tidak adil. Tuntutan ini bukan hanya tentang satu isu, tapi banyak hal yang sudah lama mengganjal. Penyebabnya, pernyataan kontroversial mantan Presiden Joko Widodo yang dianggap menghina agama dan menyakiti hati umat Islam. Namun ini hanya pemicu dari masalah yang lebih besar. Aksi Manfred 11 ini bukan cuma luapan emosi sesaat loh. Ini adalah akumulasi dari berbagai ketidakpuasan yang sudah lama dirasakan oleh masyarakat. Ini seperti puncak gunung es dari kekecewaan yang sudah lama menumpuk. Di bawah permukaan, ada banyak masalah yang belum terselesaikan. Banyak masalah yang membuat orang kecewa, seperti kesenjangan sosial, hukum yang tidak adil, dan korupsi yang merajalela. Semua ini menambah bahan bakar bagi api demonstrasi. Semua itu seperti bensin yang akhirnya membakar api demonstrasi. Ketidakpuasan ini sudah lama terpendam dan kini meledak. Di tengah situasi yang panas ini, ada juga kelompok-kelompok yang memanfaatkan kesempatan. Mereka mencoba mempengaruhi arah demonstrasi untuk keuntungan mereka sendiri. Mereka menunggangi kemarahan orang banyak untuk kepentingan politik mereka sendiri. Ini menambah kompleksitas situasi yang sudah rumit. Tapi di balik semua kekacauan itu, ada keinginan yang besar untuk Indonesia yang lebih baik. Masyarakat berharap perubahan yang nyata. Indonesia yang adil, makmur, dan bermartabat. Mereka ingin melihat negara ini maju dan sejahtera untuk semua warganya. Tuntutan massa adalah cerminan harapan mereka untuk pemerintahan yang bersih, transparan, dan memihak rakyat. Mereka ingin pemimpin yang benar-benar peduli. Aksi Manfred 11 adalah seruan lantang yang mengingatkan para pemimpin tentang janji-janji kemerdekaan yang belum terwujud. Ini adalah panggilan untuk bertindak. Mampukah pemerintahan Presiden Prabowo menjawab tuntutan massa? Ini adalah ujian besar bagi kepemimpinannya. Atau aksi Manfred 11 hanya akan menjadi catatan kaki dalam sejarah Indonesia tanpa perubahan yang berarti. Ini adalah pertanyaan yang menggantung di benak banyak orang. Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Kita semua menunggu dan melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Yang pasti, aksi Manfred 11 telah menorehkan sejarah baru bagi bangsa Indonesia. Ini adalah momen yang tidak akan terlupakan. Aksi ini membuktikan bahwa kekuatan rakyat tidak bisa diremehkan. Suara mereka adalah kekuatan yang nyata dan berpengaruh. Di balik gemuruh massa aksi Manfred 11, ada barisan terorganisir yang menjadi motor penggerak. Ribuan orang berkumpul dengan satu tujuan, menunjukkan kekuatan dan solidaritas mereka. Front Pembela Islam (FPI), organisasi massa Islam yang terkenal dengan aksinya, berada di garis depan. Mereka dikenal karena militansi dan dedikasi mereka dalam memperjuangkan isu-isu keagamaan. Dipimpin oleh Habib Rizik Syihab, FPI berhasil menggerakkan massa dalam jumlah besar. Habib Rizik, dengan karismanya, mampu menyatukan berbagai elemen masyarakat dalam satu barisan. Teriakan-teriakan mereka membakar semangat para demonstran. Suara mereka menggema di seluruh penjuru kota, menciptakan suasana yang penuh semangat dan determinasi. Tapi, FPI tidak berjuang sendirian. Mereka didukung oleh berbagai organisasi Islam lainnya yang turut serta dalam aksi ini. Mereka bergandengan tangan dengan berbagai organisasi Islam lainnya. Bersama-sama, mereka menunjukkan kekuatan kolektif yang luar biasa. Bersama-sama, mereka membentuk kekuatan yang besar dan terstruktur. Setiap langkah mereka direncanakan dengan cermat untuk mencapai tujuan bersama. Aksi Manfred 11 bukan demonstrasi spontan loh. Ini adalah hasil dari mobilisasi dan konsolidasi yang terencana dengan matang. Setiap detail dipikirkan dengan seksama. Ini adalah hasil dari mobilisasi dan konsolidasi yang terencana dengan matang. Persiapan yang dilakukan mencakup berbagai aspek, mulai dari logistik hingga strategi komunikasi. Kehadiran FPI dan ormas Islam lainnya menegaskan bahwa aksi Manfred 11 memiliki dimensi keagamaan yang kuat. Simbol-simbol keagamaan terlihat jelas di setiap sudut aksi. Tuntutan mereka tidak hanya didasari oleh ketidakpuasan terhadap pemerintah, tetapi juga dilandasi oleh keyakinan agama. Mereka merasa bahwa perjuangan ini adalah bagian dari ibadah mereka. Hal ini yang membedakan aksi Manfred 11 dengan demonstrasi-demonstrasi sebelumnya. Dimensi keagamaan memberikan warna tersendiri yang membuat aksi ini unik. Keterlibatan FPI dalam aksi Manfred 11 juga menimbulkan pro dan kontra. Ada yang mendukung penuh, namun ada juga yang mengkritik keras. Ada yang menganggap FPI sebagai organisasi radikal yang cenderung menggunakan kekerasan. Mereka khawatir aksi ini bisa berujung pada kerusuhan. Tapi, ada juga yang melihat FPI sebagai pejuang Islam yang berani melawan ketidakadilan. Mereka dianggap sebagai suara yang mewakili aspirasi umat. Apapun pandangan terhadap FPI, tidak bisa dipungkiri bahwa mereka punya peran penting dalam aksi Manfred 11. Peran mereka dalam mengorganisir dan memobilisasi massa sangat signifikan. Di bawah terik matahari Jakarta, massa aksi Manfred 11 meneriakkan dua tuntutan utama. Pertama, mereka menuntut mantan Presiden Joko Widodo untuk diadili. Mereka menuduh Jokowi telah menistakan agama melalui pernyataannya yang kontroversial. Tuntutan ini menjadi salah satu pemicu utama kemarahan massa. Kedua, massa juga menuntut penangkapan pemilik akun media sosial misterius bernama Fufu Papa. Akun ini dituding telah menyebarkan ujaran kebencian dan provokasi yang memicu perpecahan di masyarakat. Meskipun identitas Fufu Papa masih menjadi misteri, namun pengaruhnya di dunia maya tidak bisa dianggap remeh.
Dua tuntutan ini menunjukkan bahwa aksi 14 bukan hanya demonstrasi tandingan terhadap pemerintahan Jokowi. Aksi ini juga merupakan bentuk keprihatinan masyarakat terhadap maraknya penistaan agama dan ujaran kebencian di Indonesia. Massa menuntut penegakan hukum yang adil dan transparan tanpa pandang bulu. Tuntutan untuk mengadili Jokowi dan menangkap Fuku Fapa menunjukkan bahwa aksi 14 berpotensi untuk mengubah peta politik Indonesia. Jika tuntutan ini dipenuhi, maka hal ini akan menjadi presiden baru dalam sejarah hukum Indonesia. Namun, jika tuntutan ini diabaikan, bukan tidak mungkin akan memicu demonstrasi yang lebih besar lagi. Di tengah situasi yang tegang, perwakilan demonstran aksi 411 akhirnya diterima oleh Kementerian Sekretariat Negara. Pertemuan yang dijaga ketat aparat keamanan ini menjadi ajang bagi perwakilan demonstran untuk menyampaikan tuntutan mereka secara langsung kepada pemerintah. Pertemuan ini diharapkan bisa meredakan ketegangan. Setelah pertemuan, FPI membuat pernyataan yang mengejutkan. Mereka mengklaim bahwa Kemensetnek telah menerima tuntutan mereka untuk mengadili Jokowi dan menangkap Fuku Fapa. Pernyataan ini langsung membuat publik geger. Banyak yang meragukan kebenaran klaim tersebut. Sampai saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Kemensetnek mengenai klaim FPI. Pemerintah masih mengupayakan jalan dialog untuk menyelesaikan masalah ini secara damai. Namun, klaim FPI telah memicu berbagai spekulasi di masyarakat. Banyak yang bertanya-tanya, benarkah pemerintah akan mengabulkan tuntutan demonstran? Klaim FPI tentang diterimanya tuntutan mereka oleh Kemensetnek masih perlu dibuktikan kebenarannya. Yang jelas, aksi 411 telah memberikan tekanan yang luar biasa kepada pemerintahan Presiden Prabowo. Publik menunggu langkah konkret pemerintah dalam menanggapi tuntutan demonstran. Setelah bertemu dengan Kemensetnek, Habib Rizik Syihab, pemimpin karismatik FPI, muncul di hadapan publik. Dengan penuh semangat, ia menyampaikan pesan yang menggugah hati para pendukungnya. Dengan sorot mata tajam dan suara lantang, ia berpidato dengan penuh rasa bangga. Setiap kata yang diucapkannya seolah membakar semangat para pendengarnya. Ia mengklaim bahwa aksi 411 adalah kemenangan awal bagi umat Islam. Kemenangan ini, menurutnya, adalah bukti bahwa perjuangan mereka tidak sia-sia. Menurutnya, diterimanya tuntutan mereka oleh Kemensetnek membuktikan bahwa suara rakyat masih didengar. Ini adalah langkah awal yang penting dalam perjuangan panjang mereka. Namun, Habib Rizik menegaskan bahwa perjuangan belum selesai. Ia mengingatkan bahwa masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Ia mengajak umat Islam untuk tetap waspada dan bersatu. Persatuan menurutnya adalah kunci untuk mencapai tujuan mereka. Menurutnya, pemerintah harus diawasi agar benar-benar menepati janjinya untuk mengadili Jokowi dan menangkap Fuku Fapa. Ia menekankan pentingnya pengawasan terus-menerus. Jika pemerintah ingkar janji, ia mengancam akan kembali menggelar aksi yang lebih besar. Ancaman ini disambut dengan sorak-sorai oleh para pendukungnya. Pidato Habib Rizik disambut meriah oleh para pendukungnya. Mereka merasa bahwa suara mereka akhirnya didengar. Mereka bersorak-sorai dan meneriakkan yel-yel juga. Semangat mereka tampak tak terbendung. Aksi 411 tampaknya telah membangkitkan kembali semangat perjuangan umat Islam di Indonesia. Mereka merasa lebih kuat dan lebih bersatu dari sebelumnya. Mereka semakin yakin bahwa dengan bersatu dan bergerak, mereka dapat mewujudkan impian mereka untuk Indonesia yang lebih baik. Harapan mereka adalah untuk masa depan yang lebih adil dan sejahtera. Di sisi lain, pidato Habib Rizik juga menimbulkan kekhawatiran. Beberapa pihak merasa bahwa retorika yang digunakan bisa memicu ketegangan. Ada yang khawatir bahwa pidato tersebut akan memicu perpecahan dan kekerasan. Mereka mengingatkan pentingnya menjaga kedamaian dan persatuan. Mereka mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, dan semua pihak harus menghormati proses hukum yang berlaku. Hukum harus menjadi landasan dalam menyelesaikan setiap permasalahan. Aksi 411 dan pidato Habib Rizik telah memicu perdebatan panas di masyarakat tentang batasan kebebasan berpendapat dan beragama. Perdebatan ini menunjukkan betapa kompleksnya isu yang dihadapi.